warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر،
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو الثبات عليها والممات عليها ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبعد jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat ma'unah kepada kita semuanya sehingga Allah menetapkan iman dan takwa kita terhujam di dalam dada kita. Marilah rizki Allah berupa nikmat iman dan Islam ini kita senantiasa jaga dan terus tingkatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam agama kita mengajarkan dan mementingkan tentang moderasi, berdiri di tengah. Bahkan umat Islam seyogyanya menjadi ummatan wasatan, umat yang moderat. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan juga kami jadikan kalian, yaitu umat Islam, ummatan wasata, umat yang moderat, umat yang tidak ifrat wala tafrit, tidak liberal, lalai, meninggalkan kewajiban atau melampaui batas, bersikap ekstrim. Bukan itu. Berbagai lini dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dalam rangka menjadikan kita ummatan wasatan. Tidak hanya Islam memandang tentang harta benda, cara bersikap pun Allah atur, Nabi atur. Dalam beribadah pun kita harus menjadi ummatan wasatan. Dan dalam niat pun menjadi ummatan wasatan. Dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh suatu ketika ada 3 orang pemuda datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan penjelasan tentang kedudukan mereka, ingin mendapatkan pengesahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sikap mereka dalam beribadah. Yang pertama mengatakan, ana aqumul lail wala anam. Wahai Rasul, saya berdiri
salat malam dan tidak meninggalkan atau tidak tidur sampai pagi. Pemuda yang kedua menyatakan, ana atazilun nisa, saya tidak berhubungan dengan istri saya. Saya meninggalkan perempuan. Saya duduk beribadah di masjid. Sementara yang lain menyatakan, ana asum wala uftir. Saya berpuasa dan tidak pernah meninggalkan puasa tiap hari. Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innama ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu walakin aqumu wa anam asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Saya ini orang yang paling kenal dengan Tuhannya. Saya yang paling berilmu di antara kalian, yang paling dekat, yang paling takut dengan Tuhannya. Tapi saya juga berdiri salat di malam hari. Sebagian malam saya juga saya pakai tidur. Saya berpuasa, tapi terkadang juga saya tidak berpuasa. Yang jelas bukan salat, bukan puasa wajib. Saya juga berhubungan dengan istri saya. Saya bergaul dengan istri saya, bercumbu dengan istri saya. Inilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menjaga moderasi, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sudah melampaui batas. Bahkan dalam berdoa pun sekalian. Ada sahabat Abdullah bin Mughaffal pernah mendengar doa daripada anaknya. Suatu ketika anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an janibil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, saya minta kau dirikan buat aku istana yang serba putih ada di tepi surga. Lantas bapaknya Abdullah bin Mughaffal mendengar itu, sontak beliau kemudian menjawab, ya bunayya, wahai anakku, salillahil jannah wa ta'awad minan nar. Cukup kamu minta kepada Allah, masukkan aku ya Allah ke dalam surga dan jauhkan aku dari neraka. Innahu sayakunu fi hadhil umma qaumun, karena sahabat Abdullah bin Mughaffal pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang suatu kaum, satu umat, kaum ya'taduna fit tahuri wad du'a, yang melampaui batas dalam ketika mereka bersuci dengan menghambur-hamburkan air, dengan mengulang-ulang berkali-kali dan lain sebagainya, dan juga dalam doa, dengan doa yang bermacam-macam, dengan berteriak-teriak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu terhadap Tuhanmu dengan merendahkan suaramu dan dengan menundukkan hatimu. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan, tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ibadah pun para ulama pun menekankan, melarang berdoa dengan banyak, dengan saja, dengan akhiran-akhiran A, dengan akhiran-akhiran U dan lain sebagainya. Karena hakikatnya doa adalah meminta, bukan mengolah kata, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah simple moderasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moderasi dalam berdoa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak moderasi dalam memandang harta pun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan memberikan suri tauladan kepada kita. Bagaimana sederhananya beliau dalam kehidupan sehari-hari.
Beliau ketika ada yang bocor, beliau tambal sendiri. Beliau mencuci baju sendiri menurut istri beliau dalam sebuah riwayat. Beliau juga memerah susu sapi sendiri, bahkan mengurusi kehidupannya pun sendiri. Saking simpelnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau dianggap seperti raja. Suatu ketika para sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan di tengah gurun, tiba-tiba kehabisan atau sudah larut malam dan kemudian harus berbagi tugas untuk makan malam. Kemudian Rasul membagi pembagian tugas. Beliau yang membagi sendiri dan beliau menginginkan pembagiannya malah justru beliau yang berat, yaitu mencari kayu bakar. Dijawab para sahabat, cukup engkau duduk manis wahai Rasul, kami yang mencari. Apa jawab beliau? Saya tidak ingin menjadikan kalian menjadikan aku seseorang yang istimewa. Bahkan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang-orang Badui, orang-orang yang belum kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dalam suatu pertemuan majlis, lantas kemudian bertanya, "Man minkum ibnu Abdul Muttalib?" Siapa di antara kalian cucunya kakek Abdul Muttalib? Artinya apa? Artinya dalam berpakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencolok. Beliau sama seperti yang lain. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam cara makan pun demikian. Dalam makanan pun demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Malik bin Dinar, beliau mengatakan, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wala lahmin illa 'ala dhaifin." Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kenyang dari makanan roti ataupun daging, kecuali ketika dia menjamu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamu tamunya demi menghormati sang tamu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas hadis-hadis ini bukan berarti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang miskin, bukan. Dalam riwayat yang lain pun ada yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memakai baju dari katun yang bagus dari negeri Yaman. Beliau juga memakai wangi-wangian yang bagus dari negeri Syam. Beliau juga memiliki tunggangan onta dan kuda yang terbaik. Artinya apa? Artinya bukan sebagai seorang muslim tidak boleh kaya. Boleh kaya. Tapi hidupnya sederhana. Cara berfikirnya yang simple. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau jadi imam, ada di belakang anak yang sedang nangis, maka kemudian beliau tidak memperpanjang bacaannya, tidak memperlama sujud dan rukuknya, tapi mempersingkat. Bagaimana ketika beliau datang ke rumah, lantas kemudian kemalaman, beliau ambil alas, tidur di depan rumah beliau, di depan pintu rumah beliau. Lantas kemudian di pagi hari, Sayyidatuna Aisyah membuka pintu, terheran dan kaget melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di depan pintu dan bertanya kepada Rasul, "Mengapa engkau tidur di depan Rasul? Bukankah kau cukup mengetuk pintu dan berteriak sehingga aku bisa bangun dan Anda tidur di dalam?" Jawab Rasul, "Simple. Saya tidak mau mengganggu tidurmu. Biar saya tidur di luar." Ketika Rasul datang dalam rumah beliau kemudian bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah makanan
yang bisa kita makan pada pagi hari ini, wahai Rasul, tidak ada makanan yang bisa kita makan, wahai Rasul. Fa ana asum, saya puasa. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasul, tidak diada-ada. Bukan mengada-ada. Tidak dibagus-baguskan. Tapi itulah cara berpikir, cara bersikap, cara beribadah. Rasul ajarkan kepada kita sesuatu yang sederhana. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersikap pun demikian. Surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk bersikap menjauhi pemborosan, juga tidak menyia-nyiakan rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjauhi dari segala hal yang sia-sia. Banyak sekarang kita lihat ya, di warung, mohon maaf, HP-nya dibuat landscape, main game lama sekali. Bukan tidak boleh, tapi waktunya dibuang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan riwayat At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang adalah kemampuan dia untuk mengelola waktu. Kemampuan dia untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita tidak terhindar dari boros, tabdzir, menyia-nyiakan waktu dan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, maka marilah kita menyederhanakan niat kita. Bukan karena duniawi, bukan karena ingin dilihat. Karena kalau sudah ada itu, maka nanti imbasnya, efek dominonya adalah sombong, berbuat sia-sia, menghambur-hamburkan, dan lain sebagainya. Maka menyederhanakan niat ini penting. Niat bukan untuk dunia, tapi niat untuk mencari ridha Allah dan itba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, fakanat hijratuhu ala ma kana alaih. Barang siapa yang hijrahnya, niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka itulah yang diterima. Fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Niatnya untuk Allah, mendapatkan ridha Allah, maka kekayaan akan menjadi keberkahan. Waktu akan bermanfaat. Dan itba li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan niatkan setiap aktivitas kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua hal yang akan diterima dari amal kita, dan selain itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tata niat kita. Kita tadaburi setiap langkah dan ucapan kita, sehingga kemudian langkah kita, ucapan kita, pekerjaan kita akan menjadi barokah. Pekerjaan kita akan menjadi hal-hal yang bisa mengantarkan kita pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita semuanya dalam jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma aslih ulata umurina wa hukama'ana islahan tama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus